Saya ingin sampaikan sekali lagi dalam pertemuan kemahiran hukum ini ada sesuatu yang sangat menarik dan penting untuk dibahas terkait tugas-tugas dari adik-adik semua. Yang pertama adalah hari ini kita sengaja menghadirkan kurban Wana-Arta, yaitu salah satu ketua aliansi Kurban Wana-Arta, beliaunya Pak Johannes. Selamat pagi Pak Johannes. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa agent yang mengkoordinir para nasabah yang menjadi kurban. Nanti akan hadir. Nanti akan saya tanya satu persatu bagaimana, seperti apa, kenapa bisa terjadi, nilainya begitu fantastis, dan sebagainya. Dari uraian-uraian yang saya gali nanti, adik-adik langsung bisa bertanya satu persatu, kenapa bisa menjadi kurban, kenapa kok begitu banyak, kenapa pemerintah tidak hadir dalam proses kerugian ini. Harusnya apa yang disebut dengan sel positif, kerugian rakyat, kerugian nasabah harus ditanggung oleh pihak pemerintah. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan, nanti satu persatu silakan bertanya. Setelah nanti usai, baru ke acara klimaknya yang simulasi praktek kemahiran hukum reguler tahun 2003 di Lab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel terkait kemahiran hukum mediasi. Dan itu nanti ditampilkan, teman-teman mendokumentasikan dengan baik, dan nanti kita tata, kita masukkan ke YouTube dan silahkan masukan-masukannya. Untuk itu saya tidak akan berpanjang kata. Bagaimana ceritanya Pak Johannes selaku koordinator aliansi Kurban Wana-Arta yang nilainya tidak tanggung-tanggung, yaitu 15,9 triliun, dan angka ini sangat fantastis. Mari kita dengarkan pengakuan dari cerita Pak Johannes. Silakan Pak Johannes. Para mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati, terima kasih juga Pak Rahman yang sudah mengundang kita sebagai rakyat yang menjadi korban dari perusahaan asuransi. Ya, jadi kenapa kami sampai saat ini mengalami hal seperti ini? Ya, karena pada saat kami masuk dalam sebuah perusahaan asuransi, ya, kami rakyat ini hanya melihat satu saja, ya, melihat satu bahwa ada legal yang namanya dari OJK. Ya, jadi saat kami nasabah kan tahunya kalau ada label pengawasan OJK itu adalah perusahaan yang resmi. Artinya perusahaan yang pemerintah bertanggung jawab atas perusahaan ini. Nah, jadinya pada saat kami melihat itu ada logo OJK, ya kami tidak berpikir panjang. Artinya kami percaya, kami yakin bahwa perusahaan asuransi ini resmi dan pemerintah mau bertanggung jawab lah. Nah, di sini kami akhirnya nasabah ya percaya dengan hal ini, ya kami akhirnya membeli asuransi ini. Nah, kenapa kami membeli asuransi ini? Kami adalah asuransi Dwiguna. Artinya kami menabung, ya menabung untuk masa depan kami, dan di situ ada nilai plusnya apa? Nilai plusnya itu asuransi jiwa. Ya, kalau kami cuma nabung di bank kan hanya nabung saja, tapi ini kami mendapatkan asuransi jiwa. Nah, emang asuransi jiwa ini kan lebih poinnya untuk ke masa-masa pensiun ya. Nah, emang kami pun di kelompok nasabah kami rata-rata itu usia lanjut, ya rata-rata lansia.
mungkin bisa dikategorikan hampir 60-70% itu lansia. Artinya emang orang-orang yang sudah bekerja panjang, sepanjang mereka produktif, dapat uang pensiun, ditaruh di tabungan atau asuransi ini yang namanya asuransi Wanarta. Karena kami semua nasabah dipercaya, ya kami menaruh uang kami di sana, menabung sana dengan plus asuransi. Pagi, Bapak Yohanes dan Bu Evelyn, perkenalkan saya Emilia Suciawati dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Yang mau saya tanyakan di sini sebelumnya kan pihak nasabah ingin mengikuti asuransi warna Atala itu kan karena tertarik karena di asuransi ini kan berlabel OJK. Di mana OJK tadi kan juga sudah disebutkan visi-misinya bahwa untuk melindungi konsumen dan masyarakat. Namun kan tidak ada buktinya gitu. Dan ternyata tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Yohanes bahwa sudah diadakan mediasi dan pihak Warna Atalay menyatakan secara tegas bahwa ketika modalnya nasabah, tabungannya nasabah itu ingin kembali, maka nasabah juga harus menambah modal. Nah, jika nasabah itu memang harus menambah modal, apakah itu dapat menjamin? Terus pertanyaan yang kedua, karena OJK tadi visi-misinya juga sudah jelas, namun kan juga tidak ada tindakan. Bahkan tadi kan Pak Yohanes kan juga sudah mengirim surat ke beberapa lembaga DPR, tapi kan tidak ada jawaban dari mereka. Nah, apakah dari OJK itu juga dapat dilaporkan? Karena kan mereka kan juga ada sangkut pautnya penyelewengan dana gitu. Apakah bisa langsung dipidanakan atau bagaimana? Dan menurut informasi juga kan 7 orang pemegang saham utama kan juga sudah diketemukan, namun yang 3 orang itu kan keluar negeri. Otomatis sisanya kan ada 4 yang masih diadakan sidang itu. Apakah yang masih yang sudah tertangkap 4 orang ini dapat dipidana secara langsung atau harus menunggu 3 orang itu kembali ke dalam negeri? Karena kan 4 orang itu kan juga pasti tahu bibit-bibitnya, asal mulanya saham itu menghilang bagaimana. Terima kasih. Saham pengendali, jadi bukan nasabah yang diminta menambah modal seperti itu. Jadi mungkin harapannya OJK kalau pemegang saham pengendali atau pemilik itu menambah modal, harapannya bisnisnya masih bisa running. Kalau bisa running, mungkin bisa membayar gitu ya, sebagian atau mencicil sebagian daripada kewajibannya kepada nasabah. Itu harapannya. Tapi kan ternyata seperti yang kita ketahui, mereka tidak mau menambah modal dan malah dalam tanda kutip melarikan diri. Jadi tidak bertanggung jawab seperti itu. Yang kedua saya pikir Pak Yohanes. Ya, artinya memang kami mau sampaikan bahwa memang sudah dari pihak kepolisian sudah menetapkan tersangka, yaitu 3 orang sebagai pemilik, ya pemilik Warna ini yang sedang lari ke Amerika, yang menjadi DPO. Namanya itu namanya sama nih, Ibu Evelyn, ya kan? Namanya sama, Ibu Evelyn Larasati Fadil, itu pemiliknya. Yang kedua suaminya namanya Manfred Armin Petruska. Yang ketiga anaknya namanya Regenanta Petruska. Ini pemilik saham 97% Warna Harta, ya pemilik nih. Nah, yang 2 ini adalah presiden direkturnya, namanya Bapak Yaneman Matulawa. Terus direktur keuangannya Bapak Daniel Halim, dan stafnya ada Bapak Terry Kusuma dan Yosef Meni. Nah, yang 4 ini emang ada di Indonesia sudah jadi tersangka. Ini pun kami juga bingung. Maksudnya bingung, OJK mengetahui
ada hal yang tidak baik. Bariskin juga sudah menyampaikan, tapi kok kagak disidang-sidangkan, padahal kan pidananya sudah sangat jelas. Nah ini juga kami juga bingung sebagai masyarakat konsumen, kenapa OJK tidak mengejar yang sudah ada di depan mata, yang sudah jadi tersangka, sudah ada bukti. Harusnya kan OJK dengan wewenang sebesar itu kan bisa dia datangin Bariskim, tolong ini sudah lengkap disidangkan, ini sudah bisa P21, kan sudah jelas. Nah ini yang kami lagi tunggu-tunggu. Baik, untuk catatan akademik, kenapa di Mabes Polri ya Pak ini ya? Di Mabes Polri perkaranya sudah 7 tersangka, 3 DPO, 4 tidak diproses. Ternyata usut punya usut, ada regulasi baru yang menyatakan kewenangan perkara yang menyangkut perasuransian, domainnya, wilayahnya adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi perkara ini akhirnya menunggu jalan di tempat karena muncul regulasi baru. Sebenarnya ada beberapa hal yang perlu masuk dalam laporan, yaitu dugaan tipu gelap, penipuan dan penggelapan. Yang ketiga adalah money laundering, pencucian uang. Dan yang berikutnya adalah mungkin pemalsuan dokumen yang tadi disampaikan oleh Pak Johannes bahwa angka yang masuk dalam dokumen laporan itu berbeda. Itu yang nanti bisa disasar rekan-rekan para korban nasabah untuk kembali lagi ke Bariskim menyampaikan. Karena laporan polisi ketika menyampaikan laporannya itu katakanlah penipuan, ternyata dalam unsur penipuan tidak terbukti, maka laporannya tidak dilanjut. Misalnya dalam laporan penipuan ternyata ada perbuatan tidak menyenangkan, ada undang-undang ITE, itu tidak bisa diproses kecuali pengaduan masyarakat. Nanti bisa diproses lebih jauh karena akan didalami terus-menerus. Jadi catatan dari jawaban mahasiswa tadi itu kenapa tidak dilanjutkan, karena domainnya berbeda. Kewenangan untuk penyelidikan adalah OJK yang menyangkut persoalan perasuransian. Selamat pagi. Selamat pagi. Siapa kita? Siapa kita? Siapa ya? Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada nasabah dan juga Bu Agen. Saya hanya ingin tahu, biasanya asuransi itu kan ada perjanjian polis ya. Nah itu apakah di Wana Arta itu nggak ada kayak perjanjian polis pengembalian premi kalau namanya? Nasabah itu cuma tergiur dengan deposito ya, sama bunganya banyak. Kan sewaktu tahu waktu Wana Arta itu punya sengketa kasus sama Jiwasraya, apakah nasabah ini nggak ingin kembali? Maksudnya ingin dananya langsung kembali, memilih untuk mundur menjadi peserta di asuransi tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Pelaksanaan di lapangan sebelum kasus ini terjadi. Jadi awal mulanya kan Januari 2020 waktu dananya Wana Arta di freeze ya oleh Kejagung. Jadi itu awal mulanya. Tapi sebelum kejadian itu ketika ada nasabah jatuh tempo itu berjalan dengan normal. Gitu. Jadi berjalan normal itu sudah cukup lama. Yang seperti dikatakan ya, perusahaannya sudah berdiri tahun 74, produknya juga mungkin dari tahun 2008. Yang produk semacam seperti deposito itu sudah lama, dari tahun 2008. Nasabah-nasabah saya juga sudah mengalami pengembalian, gitu. Jadi ada yang sudah keluar, terus ada dana lagi, mungkin masuk lagi. Nah seperti itu. Nah waktu kasus kejadian Jiwasraya jatuh itu kita tidak menyangka bahwa itu ada hubungannya dengan Wana Arta.
sempat agent tuh menanyakan kepada perusahaan, bener nggak ini saham? Yang kita tahu, memang yang kita tahu ada sebagian dana Wana Arta itu yang masuk di sahamnya Beni Cokro, Pak Beni Cokro, yang ada kaitannya dengan Jiwasraya. Jadi waktu itu sebetulnya dia sudah tanya, gitu. Kemudian dijawab oleh manajemen Wana Arta hanya sekitar 20 M, jadi sedikit sekali. Itu pun sudah keluar banyak. Jadi sempat memang memasukkan ke sahamnya Pak Beni Cokro, tapi itu sudah banyak ditarik juga. Jadi intinya itu perusahaan itu meyakinkan agent yang otomatis meyakinkan nasabah bahwa Wana Arta ini tidak ada hubungannya dengan Beni Cokro dengan Jiwasraya, begitu ya, sehingga tidak ada kepikiran bahwa ini akan berkaitan dan kemudian juga akan jatuh seperti itu, gitu. Bahkan yang luar biasanya Januari 2020 itu saya masih sempat ikut pertemuan seperti konferensi di Jakarta, gitu ya. Tapi saya lupa sih tanggal berapa gitu ya. Itu Wana Arta masih mempresentasikan betapa kuatnya perusahaan ini. Sama sih saya mengerti kalau kita di asuransi emang patokan kita kan bahwa nasabah pemegang polis ini kan termasuk nasabah yang utama memiliki hak. Nah itu kan yang dijanjikan oleh OJK. Jadi aturan OJK dinyatakan bahwa nasabah itu nomor 1, pemegang polisi nomor 1. Jadi kami ini kan sebenarnya emang sebutan nasabah kami kan pemegang polis. Ya pemegang polis itu nomor 1, punya hak yang utama dari yang lainnya. Ya, artinya di situ yang membuat kami ada jaminan bahwa kalau ada apa-apa ini aman. Satu, kedua yaitu kan OJK mempunyai pengawasan yang ketat. Bahkan dia setiap tahun itu kan mengaudit, datang langsung ke pusat Wana Arta. Gitu. Malah dia kalau mengaudit itu bukan sehari 2 hari, itu bisa sebulan kan diaudit, benar-benar diperiksa. Berarti pemeriksaan secara rutin. Nah ini yang kami juga bingung kenapa bisa sampai kelolosan. Malah dia audit ini tapi lolos. Nah ini yang membuat kami saat ini nggak masuk akal lah. Ya nggak masuk akal artinya ya dari situ sebenarnya kan kami melihat ada aturan pemerintah, aturan OJK juga buat aturan, jadi aturan itu berlapis-lapis. Yang harusnya kami melihat kami mendapat perlindungan hukum yang lengkap lah, itu loh. Jadi itu aja patokan kami. Tapi ya pada akhirnya tadi seperti Pak Orang aturan janji tinggal janji. Tapi hari ini kami nggak mendapatkan perlindungan itu. Jadi satu kata yang perlu disampaikan bahwa yang bersangkutan itu janji sanggup tapi tidak punya keinginan dan kemampuan untuk membeli. Misalnya saya sudah berutang misalnya 1 juta, ya saya sudah, nanti saya janji 1 minggu lagi. Tapi kata janji dalam hati itu tidak punya kemampuan, tidak buat apa. Jadi memberikan hanya cek kosong. Kalau katanya Pak Handoko itu janji palsu. Dan itu yang perlu disampaikan. Tentu regulasi-regulasi semacam ini harus kita sikapi. Langkah apa, sikap konkret apa yang harus kita lakukan jika menemui hal ini, tentu kita tegas. Harus ada apa yang disebut goodwill dari pemerintah, ada niat baik dari pemerintah agar segera turun, agar perkara dunia asuransian ini mendapatkan tempat di masyarakat. Harapan tadi satu, kata Pak Prianto, tolong kami diperhatikan, usut tuntas, lakukan yang terbaik secepat-cepatnya, jangan ditutup-tutupi, kata Pak Jokowi Dodo ya. Jadi itu yang harapannya. Sekali lagi Pak Handoko bisa langsung dilanjut pertanyaan yang lain. Setelah itu nanti kita acara berikutnya. Monggo Pak Handoko. Terima kasih Bapak telah
Terima kasih Pak. Terusnya, di sini saya akan bertanya tentang warna harta. Kan dalam warna harta kan akan menyediakan skema pembayaran utang ya. Dalam PT Asuransi Jiwa di Senarta Warna Harta menjelaskan tengah menyiapkan skema pembayaran utang dalam waktu dekat. Dalam perusahaan tersebut akan membicarakan investor strategis dalam rangka perencanaan penyehatan keuangan. Yang saya tanyakan Pak, apakah dalam PT Warna Harta itu sudah memikirkan untuk membayar utang atau sudah memulai untuk membayar utang tersebut? Terima kasih Pak. Utang itu ini kadang-kadang kita yang dirasakan ya kita tidak pernah. Maksudnya ada Warna Harta tuh mau membayar utang secara ini nggak ada. Makanya kadang ini juga kami juga kadang suka bingung juga, ya kan, membayar utang nggak pernah disampaikan ke kami. Nah, tapi memang waktu itu sempat ada kami fight untuk namanya kami minta tolong namanya kita minta ada namanya dana prioritas. Dana prioritas ini apa? Kita minta tolong buat orang yang meninggal tolong dikasih uang, dibantu lah, satu buat dia biaya pemakaman. Kedua yang sakit keras, ya yang sudah benar-benar orang tidak di rumah sakit yang tidak bisa ngapa-ngapain yang benar-benar dibutuhkan. Ya tapi itu pun nilainya nggak besar, tapi ya sempat jalan nggak sempat. Ya tapi itu bukan bicara pembayaran skema ya, belum ada. Jadi kami mendengar skema ini mungkin dari tahun lalu. Mau skema. Yang tadi saya bilang janjinya doang. Asuransi di Indonesia ini kesannya itu formil, kesannya legal, kesannya aman, dan kesannya melindungi. Ternyata fakta di lapangan itu terjadi dugaan adanya kartel mafia, dan kartel mafia itu terbukti saat ini. Tadi disampaikan oleh Ibu Evelyn mengatakan bahwa dananya ada 10 triliun dan tingginya sekali, dan saat ketika ada konferensi pers pun konferensi antar Egypt itu dalam posisi sudah apa ya Bu ya, minus ya harusnya ya, diblokir ya. Jadi kejahatan demi kejahatan, janji demi janji, ungkapan demi ungkapan, ternyata semuanya tidak benar. Nah tentu menjadi catatan penting bagi kita semua. Terus bagaimana nasib iklim investasi kita kalau semua tercerai-berai oleh keadaan yang tidak menentu? Nah itu yang perlu menjadi catatan. Langsung Pak Andoko, langsung pada pokok pertanyaan. Mohon silakan Mas. Selamat pagi. Di sini saya mau menanyakan, sebelum bertanya ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Di dalam Undang-Undang OJK di pasal 1 ayat 21 dan ayat 22. Ayat 21, Komite Etik adalah organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, pejabat dan pegawai OJK terhadap kode etik. Yang kedua, Dewan Audit adalah organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas OJK serta menyusun standar audit dan manajemen risiko OJK. Berdasarkan diskusi yang telah kita lakukan tadi, ada beberapa kutipan yang sudah disampaikan oleh nasabah selaku pihak yang dirugikan. Ada hal di mana ketika sudah terjadi pihak akan melakukan likuidasi, dan di undang-undang tentang PT, pihak Wanata melakukan rapat sekuler yang hal itu
dikepalai atau di backup oleh CEO pemilik atas sendiri. Dan pimpinan OJK juga tadi Bapak sempat menyinggung juga, itu juga sempat pihak OJK dan pimpinan CEO pemilik Atta sempat melakukan komunikasi tentang rapat sekuler tersebut. Artinya dari sini ada kejanggalan juga yang saya rasakan juga tentang suatu pelanggaran kode etik di OJK dalam pelaksanaan tugasnya. Pertanyaan saya, apakah selama ini telah ada dari banyak-banyak kasus tentang perasuransian di bawah tangan OJK, dan dalam kinerja OJK juga, apakah juga pernah ada evaluasi terhadap OJK tersebut melalui dewan-dewan yang sudah ada dalam perundang-undangan yang sudah ada untuk melindungi kepentingan nasabah atau konsumen yang sudah menyalurkan dana mereka? Itu pertanyaan saya, terima kasih. Jadi saya mau sampaikan juga bahwa pertemuan OJK dengan pihak tersangka owner yang di luar negeri itu kami dapatkan dari media sosial ini, ya. Kami pun sebenarnya kaget pas kami baca di sini sampaikan bahwa pihak OJK melakukan komunikasi dengan DPO yang sudah direkotis. Itu pun juga kami akhirnya yang membuat kami sempat tersentak lah, kok bisa borongan yang jauh di Amerika berkomunikasi. Bahkan sini dinyatakan nggak sekali tapi berulang kali. Ya buat kami ini kan menjadi, ya biar gimana pun kami punya hal yang tadinya positif jadi agak menjadi negatif. Ya berarti kok bisa berkomunikasi gitu. Sedangkan kan namanya harusnya kan sudah jelas, walaupun memang dia punya hak secara mungkin hak asasi manusia atau apa, tapi kan harus ada batasan-batasan. Ya batasan bahwa emang ini sudah apa real. Bahkan kami juga kemarin sempat artinya kan ini yang membuat kami rasa kok nggak pas lah, ya nggak pas lah. Makanya kami pun akhirnya sempat protes. Kami sudah sempat protes masalah ini. Tapi ya tanggapan OJK ya seperti itu aja. Sebenarnya merasa bahwa itu nggak apa-apa, nggak ada masalah, dan dia nggak merasa bahwa itu melukai kami sebagai nasabah dan konsumen. Ya kami minta waktu itu berkali-kali tolong dong fasilitas kami untuk bertemu dengan owner, tapi nggak pernah terjadi gitu. Diulang susah dan segala macam. Nah ini yang kami melihat bahwa seringkali aturan-aturan OJK ini ya sebenarnya banyak aturan yang melindungi kami sebagai konsumen. Peristiwa raibnya uang yang dibawa lari pengurus Wana Arta ini begitu nyata, dan faktanya para nasabah ini menjerit, menangis, mencari langkah kemana dia harus mencari jawaban. Di antaranya tadi langkah-langkah apa yang disebut diajukan PKPU kepaitan. Kemudian ada langkah-langkah hukum namanya gugatan kelompok. Ini sedang dalam penggodokan karena tim yang ditunjuk Pak Johan sebagai korban mewakili ini akan mengajukan gugatan kelas action, gugatan kelompok. Gugatan kelompok itu ada gugatan perwakilan. Jadi karena korbannya banyak harus ada perwakilan misalnya 100 mewakili satu orang kuasa atau 50 mewakili satu orang kuasa, dan itu seterusnya dan seterusnya. Prinsip gugatan kelompok itu adalah korban bersama, keinginan bersama, tuntutan bersama,
kewenangan target bersama dan yang sifatnya komunal, termasuk harapan-harapan ini segera dilakukan agar segera menemukan kepastian yang pasti terhadap tuntutan ini. Salah satu instrumennya yaitu gugatan class action. Kemudian teman-teman dari Pak Johannes juga dalam waktu dekat akan melakukan. Kenapa harus melakukan upaya-upaya hukum yang lain? Tentu secara politis beliaunya tadi sudah bersurat dan minggu depan ternyata akan menghadap staf ahli kepresidenan yaitu Wapres, kalau nggak salah ketemu dengan Bapak Profesor Dr. Firman Wijaya untuk menghadap di sana mencari diskusi solusi apa yang tepat, mekanisme apa yang harus bisa dibuat agar selesai, termasuk kegiatan-kegiatan penjaringan suara dari akademik. Aplaus sekali lagi untuk narasumber dan untuk kita semua. ingin bertanya kepada pihak nasabah, kira-kira sudah ada langkah, kan ini dari cerita-cerita tadi atau paparan yang disampaikan oleh nasabah dan juga agen seakan-akan dijanji manisi oleh OJK. Mungkin bila OJK tidak ada jalan keluar dari ini, coba OJK-nya yang dilaporkan aja. Kira-kira sebelum kita rencana membubarkan, takutnya kalau dibubarkan malah nggak ada apa-apa nanti. Kalau OJK-nya dilaporkan mungkin sebagian dari solusi. Itu aja mungkin ya. Terima kasih. Iya, monggo. Ya, langsung aja dijawab. Jadi sepakat Pak Johannes bubarkan saja OJK. Otoritas Jasa Keuangan hanya janji-janji, tidak menepati komitmen dalam visi misinya. OJK hanya mau menerima iuran, dan kalau iuran telat ditarik-tarik, diminta bahkan disomasi itu. Tetapi giliran tugasnya dia nggak mengoptimalkan, bahkan seakan terkesan antara OJK dengan warna lagi antar ibu dan bapak. Tek-tekan, kong kali kong katanya Pak Kiai Haji Mahfud itu. Jadi yang perlu ditarik kesimpulan adalah Pak Doko, jangan ditutup dulu OJK, tapi laporkan, gugatlah OJK. Di mana gugatan tanggung gugat kewenangan OJK, perlu kita lakukan upaya-upaya hukum, perlu namanya usaha. Pengadilan itu tidak boleh nolak perkara. Bahkan kita gugat Pak Karno pun boleh, meskipun beliau sudah meninggal. Kita gugat Pak Jokowi boleh, kita gugat misalnya Bill Clinton boleh, tetapi kan inti dari gugatan itu apakah nanti bisa diterima atau bisa optimal, nah persoalannya di situ. Nah, sebagai seorang akademisi tentu harus dipikirkan, kita lakukan upaya, kita gugat OJK atau kita melaporkan polisi atau tidak gugat perdatanya atau PMK-nya boleh-boleh saja. Jadi sekali lagi wacana yang disampaikan oleh adik mahasiswa tadi menarik untuk dikritisi dan bisa dilakukan tim Pak Johannes, namanya laporan boleh-boleh saja. Siapa tahu dengan begitu akan muncul aktor intelektual yang sebenarnya dan akan muncul persoalan akar masalahnya dan ini loh penyelesaian yang sebenarnya. Jadi sekali lagi saya selaku pengambil dari materi kemahiran hukum mediasi, adik-adik sekalian, Anda beruntung bisa ketemu dalam persoalan ini. Saya ingin menyampaikan ringkasan dari pertemuan ini. Saya ucapkan terima kasih dengan Bu Evelyn, Pak Johannes datang jauh-jauh demi mahasiswa UINSA. Pertemuan ini adalah pertemuan yang bersejarah dan akan menjadi catatan sejarah bagi adik-adik sekalian semua. Ketika nanti saudara ketemu 10 tahun lagi, saya ingin Anda menyapa saya, Pak, saya sudah jadi hakim, jaksa, dan ketua pengadilan. Dan saya sudah jadi pengusaha serta jadi tokoh-tokoh yang lain. Itu harapan kami karena tiada gading yang tak retak, tentu kesempurnaan hanya milik Allah. Saya tutup.
pertemuan ini kita lanjut terakhir, yaitu masalah nanti Kementerian Hukum tampil sebagai wanita. Dan akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang cukup berbahagia bagi kita semua. Karena apa? Melalui mimbar kampus, melalui kegiatan akademik, kita bergerak untuk mencari solusi terhadap persoalan-persoalan bangsa. Semoga sebagai agen perubahan dari kampus ini mampu memberikan solusi terkait persoalan-persoalan hukum yang terjadi di Wana-Arta. Untuk itu, siapa kita? Siapa kita? Siapa kita?